Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 188. Tok, tok, tok. Dong Suebing mengetuk pintu dan masuk. Ketua Zen adalah Su Yan memberi isyarat kepada Dong Suebing untuk memintanya duduk terlebih dahulu. Saya baru saja berbicara dengan Kepala Zen melalui telepon, dan Kepala Zen tidak akan melepaskan Anda. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Komisaris politik Cheng juga berpikiran sama dengan Kepala Zen. Aku akan berusaha semaksimal mungkin membantumu mendapatkan posisi yang lebih baik ketika ada lowongan. Meskipun peluang ini mungkin tidak sebaik turun ke tingkat akar rumput, Anda juga harus menghargainya. Su Yan tahu apa yang bisa diberikan Zen Angwo dan Cheng Haimei kepada Xiao Dong tidaklah cukup. Dong Suebing mengendalikan amarahnya. Ketua Su, saya akan jujur pada Anda. Saya telah menggunakan banyak koneksi untuk transfer ini. Saya berhutang banyak budi dan juga menyinggung banyak orang. Sekarang Ketua Zen, bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang yang membantu saya mendapatkan transfer ini? Mereka telah mencoba yang terbaik untuk membantu saya, dan sekarang transfer ini gagal. Bagaimana mereka akan melihatku? Dong Suebing telah menyinggung senior Xie, dan jika transfer ini dibatalkan, semua usahanya, kembalinya yang berharga akan Su Yan mengerti mengapa Zen Angwo melakukan ini. Dia juga tidak ingin melihat Dong Suebing dipindahkan. Tapi ini sangat tidak adil bagi Xiao Dong. Dia telah berbuat banyak untuk cabang tersebut dan akhirnya mendapat kesempatan untuk dipindahkan ke tingkat akar rumput untuk menjadi wakil kepala biro suatu kabupaten. Zen Angwo baru saja menghentikan transfer ini seperti ini, dan itu terlalu mengecewakan. Nomor 1 dan nomor 2 dari cabang memiliki pemikiran yang sama dalam masalah ini, dan tidak ada yang dapat dilakukan Su Yan. Xiao Dong, aku khawatir aku tidak dapat membantumu kali ini. Setelah keluar dari kantor Su Yan, Dong Suebing segera menelepon Xie Huilan. Halo, Kakak Xie. Kepala biro cabang saya tidak mau melepaskan saya. Ini terlalu Xiao Dong. Jangan cemas. Coba lihat apakah ada cara lain, oke. Dong Suebing berjalan ke sudut terpencil dan berkata, saya mencoba yang terbaik. Saya memiliki terlalu banyak kredit yang belum dibayar, dan ketua saya ingin saya tetap di sini untuk membantunya. Semua yang saya katakan tidak ada gunanya. Dia tidak akan melepaskanku. Jika Dong Suebing tahu bahwa menjadi terlalu luar biasa akan membawanya ke dalam situasi ini, dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik. Oh, aku akan mencoba meminta seseorang untuk membantu. Baiklah, terima kasih. Setelah beberapa saat, Kepala Seksi Politik Keamanan Negara Kota Beijing, Kepala Wang, menelepon kantor Zen Angwo. Kepala Zen, apa yang salah dengan transfer Dong Suebing? Mengapa kamu tidak melepaskannya? Bukankah dia hanya wakil kepala kantor urusan umum? Zen Angwo kesal saat mendengar itu adalah Kepala Wang. Latar belakang Dong Suebing cukup berpengaruh. Dia meminta seseorang untuk menekanku. Zen Angwo mengerutkan kening. Ketua Wang, Xiao Dong masih sangat muda, dan menurutku dia masih belum siap untuk mencapai tingkat akar rumput. Kepala Wang menjawab, ini bukan hal yang perlu Anda khawatirkan. Zen Angwo sangat marah. Sore harinya, seseorang datang ke cabang kami, meminta Dong Suebing membayar hutang judinya. Seluruh cabang dan orang yang lewat di luar mengetahui hal ini. Kami masih belum menyelidiki kejadian ini. Bagaimana kita bisa mempromosikan Xiao Dong sekarang? Ini tidak bertanggung jawab. Zen Angwo kembali menggunakan kejadian ini sebagai alasan. Kepala Wang juga marah. Ketua Zen, ini jelas sebuah pengaturan. Anda bahkan tidak tahu. Anda harus mempercayai anak buah Anda. Bagaimana kamu bisa mempercayai rumor seperti ini? Jika kita ingin mempromosikan staf kita, siapapun dapat membuat 1 atau 2 orang asing berteriak di luar, dan kita harus membatalkan promosi staf kita dan meminta komisi inspeksi disiplin untuk menyelidiki mereka. Lalu apa tujuan bagian politik kita? Kami telah memeriksa Dong Suebing secara menyeluruh. Pangkat wakil kepala bagiannya juga diserahkan oleh cabang Anda. Anda lebih percaya beberapa gangster daripada kami. Apakah para gangster itu lebih bisa dipercaya daripada partai kita? Kata-kata Kepala Wang sangat kasar. Wajah Zen Angwo berubah. Ketua Wang, adalah tanggung jawab seorang anggota partai untuk menegakkan peraturan dan kehormatan partai.
Tugas Komisi Pemeriksa Disiplin adalah memastikan setiap anggota partai menaati peraturan perundang-undangan. Menurutku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kita harus menyelidiki jika ada masalah. Saya bertanggung jawab atas semua orang di cabang distrik barat. Dong Suebing harus diselidiki. Setelah Kepala Wang menutup telepon, Zhen Angwo masih marah pada Dong Suebing karena meminta seseorang menekannya atas pemindahan tersebut. Dia tidak berniat meminta Komisi Inspeksi Disiplin menyelidiki Dong Suebing. Dia tahu Dong Suebing mungkin gegabah, tapi dia tidak akan melanggar peraturan. Zhen Angwo hanya menggunakan ini untuk menghentikan pemindahan Dong Suebing. Beberapa menit kemudian, Xie Huilan menelepon Dong Suebing. Dong Suebing hampir menghancurkan ponselnya ketika dia mendengar bahwa Zhen Angwo akan menyelidikinya. Sebelumnya sudah ada keretakan antara hubungan Dong Suebing dan Zhen Angwo atas Yan Lei. Sekarang, retakannya semakin parah hingga bisa lepas kapan saja. Bagus, Anda tidak hanya menghentikan transfer saya, Anda masih ingin memaksa saya terpojok. Zhen Angwo, saya membantu Anda menyelamatkan cabang 2 kali. Beginilah caramu membalasku. Dong Suebing kembali ke kantor urusan umum dengan wajah muram. Tan Limei, Chang Juan, dan yang lainnya menghentikan pekerjaan mereka dan memandangnya. Ketua Dong, tentang transfermu. Semua orang di kantor merasa tidak adil terhadap Kepala Xiao Dong. Bukan hal yang baik bagi seseorang untuk memiliki kemampuan juga. Orang yang paling marah adalah Guo Panwei. Kepala Xiao Dong tidak akan naik jabatan, dan dia tidak akan menjadi wakil kepala kantor. Dong Suebing sedang tidak berminat untuk berbicara dengan mereka. Dia melambaikan tangannya untuk meminta mereka kembali bekerja. Saat ini, Yan Lei memasuki kantor dengan membawa beberapa dokumen. Dia meminta Tan Limei membuat 5 salinan dan kemudian menoleh ke Dong Suebing sambil tersenyum. Ketua Dong, selamat. Saya dengar Anda akan naik ke tingkat akar rumput untuk menjadi wakil kepala biro. Wajah Dong Suebing dan semua orang di kantor menjadi hitam. Yan Lei sengaja ada di sana untuk menertawakannya. Dia memandang Dong Suebing dan berpura-pura terkejut. Apa yang telah terjadi? Transfer Anda tidak berhasil. Dong Suebing menyipitkan matanya. Saya menantang Anda untuk mengatakannya sekali lagi. Yan Lei tahu Dong Suebing tidak peduli dengan konsekuensinya jika dia marah. Dia diam dan tersenyum sebelum pergi. Dia sangat bangga atas kemalangan Dong Suebing. Yan Lei juga berharap Dong Suebing dipindahkan ke tempat lain karena dia tidak ingin melihatnya. Tapi dia sangat gembira melihat ekspresi marah Dong Suebing di wajahnya. Melayani Anda dengan benar. Siapa yang meminta Anda menyelesaikan begitu banyak masalah di cabang? Ini adalah balasanmu. Kembali ke kantornya, Dong Suebing memecahkan cangkir ke lantai karena marah. Dong Suebing bisa mengendalikan emosinya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Jika itu masa lalu, dia pasti akan menggebrak meja dan meneriaki Zhen Angwo. Dia akan menendang wajah Yan Lei karena ucapan sarkastiknya tadi. Dong Suebing sangat marah. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan transfer ini, dan sekarang dibatalkan. Apakah ada cara lain untuk melakukannya? Tidak ada. Bahkan Sister Xie tidak punya solusi. Apa yang bisa dilakukan Dong Suebing? Sial. Mengapa saya harus bertemu dengan pemimpin yang tidak tahu berterima kasih? Ketika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda memperlakukan saya dengan baik. Sekarang, saya mendapat kesempatan untuk naik, Anda menusuk saya dari belakang. Dering, dering, dering. Telepon di meja berdering. Dong Suebing mengangkat telepon. Halo, kantor urusan umum. Su Yan tersenyum pahit saat mendengar suara marah Xiao Dong. Dia tidak memarahinya. Xiao Dong, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa akan ada kunjungan komite partai kota besok. Itu karena kantin cabang distrik timur runtuh. Mintalah orang-orang Anda untuk mendekorasi dan membersihkan tempat itu. Saya akan membiarkan Anda mengambil alih hal ini. Saya tidak ingin melihat ada masalah. Oh, pemimpin kota mungkin sedang makan siang di sini. Siapkan menu makan siang. Hidangannya tidak boleh terlalu mewah, tetapi juga tidak boleh terlalu kumuh. Anda mengerti maksud saya? Ya, Dong Suebing sedang tidak ingin bekerja. Dia menelepon Guo Panwei dan menyuruh mereka mempersiapkan segalanya. Sepulang kerja, Dong Suebing pulang ke rumah dan pergi tidur setelah mandi sebentar. Namun dia diganggu dengan masalah di tempat kerja dan tidak bisa tidur.
Dia melemparkan dan membalikkan tempat tidur. Dia baru tertidur ketika hari sudah hampir pagi. Ketika Dong Suebing bangun, waktu sudah hampir jam 10 pagi. Dia terlambat. Dia meninggalkan ponselnya di tasnya, yang diletakkan di ruang tamu. Ada lusinan panggilan tidak terjawab dari Direktur Liking dan kantor urusan umum. Dong Suebing segera berpakaian dan berangkat kerja. Ketika Dong Suebing mencapai cabang distrik barat, spanduk menyambut pemimpin kota sudah dipasang. Zhen Angwo, Cheng Haimei, Suyan, dan pemimpin cabang lainnya berdiri di depan gedung utama. Mereka melihat Dong Suebing masuk saat ini, dan wajah Zhen Angwo menjadi hitam. Dia merasa Xiao Dong keterlaluan. Inspeksi oleh pemimpin kota sangat penting. Sebagai penanggung jawab kedua di kantor urusan umum, Anda harus datang lebih awal untuk memastikan semuanya sudah siap. Bagaimana Anda bisa membiarkan emosi memengaruhi pekerjaan Anda? Zhen Angwo ingat Xiao Dong meminta seseorang menekannya kemarin dan sangat marah. Dia memarahi. Jam berapa sekarang? Pergi dan siapkan ruang pertemuan sekarang. Dong Suebing tidak sengaja terlambat. Zhen Angwo telah menghentikan perpindahannya dan masih memarahinya di depan semua orang. Dia mengatupkan giginya dan berjalan ke kantor urusan umum. Suyan juga sedikit tidak senang dengan penampilan Xiao Dong hari ini. Namun yang membuatnya mengernyit adalah sikap Zhen Angwo terhadap Xiao Dong. Setiap orang memiliki emosi. Anda sudah tidak adil terhadap Xiao Dong dengan menghentikan transfernya. Anda harus memperlakukannya lebih baik sekarang. Bagaimanapun, kamu masih membutuhkan Xiao Dong untuk membantumu memecahkan masalah. Alih-alih melakukan semua ini, Anda malah memarahinya di depan umum. Xiao Dong dikenal tidak mau tunduk pada paksaan. Suyan tahu bahwa Zhen Angwo memiliki sesuatu yang menentang Xiao Dong. Mungkin karena insiden Yan Lei dan Xiao Dong, atau Xiao Dong menggunakan cara lain untuk kembali ke Zhen Angwo. Dalam perjalanan Dong Suebing kembali ke kantor urusan umum, dia melihat semua orang memandangnya dengan aneh. 2 hari yang lalu, semua orang memberi selamat kepadanya atas kepindahannya. Namun kini, transfernya dibatalkan. Brengsek, memalukan sekali. Hanya Tan Limei dan Yan Tua yang berada di kantor urusan umum. Dong Suebing memasuki kantor dan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Tan Limei berdiri. Ketua Dong, semuanya sudah siap. Dong Suebing mengangguk. Pemimpin mana yang akan datang hari ini? Saya dengar itu adalah sekretaris komite partai kota Xie dan beberapa pemimpin lainnya. Dong Suebing tercengang. Nomor 1 komite partai. Bukankah dia ayah Xie Huilan? Mengapa dia ada di sini untuk pemeriksaan? Seharusnya wakil wali kota. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.